Oke, sekarang Miss akan menjelaskan kemarin yang kamu catat contoh soal. Ini yang pertama yang kemarin ya. Katanya Pak Syarif ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan dagangnya. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per bulan. Per buah, dan sepeda balap dengan harga 2 juta per buah. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung adalah 500.000 dan sebuah sepeda balap adalah 600.000, tentukan keuntungan maksimum yang diterima Pak Syarif. Nah, di sini intinya kalau ada soal seperti ini kita harus tahu siapa yang kita misalkan ya. Nah, di sini kan dia katanya sepeda, berarti yang kita misalkan itu X-nya itu X dan Y itu sepeda. Nah, sepedanya sini ada dua, berarti X-nya itu adanya banyak sepeda gunung, yang kedua itu Y-nya banyak sepeda balap. Nah, sekarang kalau sudah kamu tahu tentang untuk memisalkannya X-nya dan Y-nya, sekarang tinggal kamu buat tabel seperti ini untuk kita tahu yang ini punyanya berapa, yang ini punyanya berapa supaya memudahkan. Oke. Nah, yang pertama sepeda gunung tadi kita buat dia X, sepeda balap si Y. Nah, pembatasannya, ini pembatasannya ya, karena dia masalah optimum itu ada batas-batasan. Nah, tadi kata pembatasannya kenapa 25 Miss? Iya, karena katanya tadi Pak Syarif tidak akan membeli sepedanya lebih dari 25. Dia ingin membeli 25 katanya. Maka batasannya sepedanya yang akan dibeli itu ada 25. Oke. Yang kedua, harganya. Nah, harga sepeda gunung tadi katanya 1.500.000. Nah, kita tambahkan X di sini karena dia punya sepeda gunung. Lalu untuk sepeda balap dia 2 juta, kita tambahkan Y di sini karena dia punya sepeda balap supaya dia tahu ini identitasnya siapa, ini punya si X, ini punya si Y. Oke. Nah, pembatasannya berapa? 42 juta. Kenapa 42 juta? Karena si Pak Syarif itu akan belanja dengan uangnya tidak lebih keluar dari 42 juta. Oke, nah sekarang sini untungnya. Nah, untuk sepeda gunung tadi katanya 500.000, sama seperti harga. Kita tambahkan nih X di sini supaya identitasnya ini punya sepeda gunung. Lalu sini 600.000 Y untuk keuntungan sepeda balap. Lalu di sini pembatasannya FXY. Ini rumusnya nanti. Semua nanti rumus terakhirnya selalu seperti ini. Oke, nah kita kan di sini mau ditanyakan di soal katanya berapa keuntungan maksimum yang diterima Pak Syarif, katanya keuntungannya ya. Maka kita harus tentukan nanti berapa unit sepedanya yang paling banyak dia beli, berapa sepeda unitnya yang akan dia beli untuk sepeda balap yang akan menguntungkan dia lebih besar. Oke, nah sekarang kita buat batas-batasannya. Maka yang tadi sepeda gunung dengan sepeda balap jika dijumlahkan dia katanya tidak akan membeli lebih dari 25 sepeda. Berarti kalau tidak lebih boleh lebih kecil tapi tidak boleh lebih besar. Berarti kita gunakan rumusnya X tambah Y lebih kecil sama dengan 25. Kenapa? Karena si sepeda gunung ditambah sepeda balap yang akan dia beli tidak akan lebih dari 25, tapi boleh 25 dan boleh lebih kecil dari 25. Nah, di sini 1.500.000 X ditambah 200.000 Y. Nah, dia kan tidak akan belanja lebih dari 42 juta. Jadi kita buat dia lebih kecil sama dengan 420. Ini kita matikan nol-nolnya ya. Karena di sini nolnya 5. Bisa kita matikan nolnya 5, sini kita matikan nolnya 5, sini kita matikan nolnya 5. Maka yang sisa ini, maka 15X tambah 20Y lebih kecil sama dengan 420. Nah, kenapa lebih kecil dari 420? Karena si Pak Syarif itu akan berbelanja tidak lebih dari 42 juta. Boleh kurang tapi tidak boleh lebih. Oke. Nah, baru di sini batasannya X-nya boleh dia belanjakan 0, boleh. Tapi tidak boleh minus karena dia barang. Kalau barang itu nggak boleh minus. Berarti X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, tujuan yang ingin dia capai apa? Untungnya yang paling besar, yaitu 500X ditambah 600Y. Ini yang mau kita cari. Berapa ya? Kita isi di sini supaya untungnya itu maksimal. Oke, maka yang ini yang kita kerjakan. Karena dia punya tanda sama dengan di bawah, kita bisa ubah persamaannya ini menjadi X tambah Y sama dengan 25. Lalu ini persamaan pertama, lalu 5X tambah 20Y sama dengan 420. Nah, untuk menyelesaikan dua persamaan ini kemarin sudah kamu pelajari kelas 10 dengan metode substitusi dan eliminasi. Pertama kita metode eliminasi ya. Nah, kita pertama metode eliminasi, sudah kita buat seperti ini. Lalu yang mau kita eliminasi itu yang mana? Misalnya X yang mau kita eliminasi. Nah, X yang di atas kan ada 1. Berarti 1 kali berapa supaya titik-titik dikurang 15 supaya 0. Berarti 15 kan? Maka semua yang di atas ini kamu kali 15, yang di bawah cuma cukup kamu kali 1. Berarti kali 15, berarti persamaannya di atas itu menjadi 15X tambah 15Y sama dengan 375. Yang di bawah menjadi 15X ditambah 20Y sama dengan 420 karena dia cuma kali 1. Maka dikurangkan ini habis. Lalu 15 dikurang 20 itu minus 5. Y-nya tetap turun ya, minus 5Y sama dengan ini kurang ini minus 45. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bagikan dia. Minus 45 dibagi minus 5 karena dia sama-sama minus, hasilnya positif. Berarti 45 dibagi 5 itu 9.
Oke, nah kalau sudah dapat nilai Y-nya 9, maka kamu boleh substitusi dia ke persamaan 1 ke persamaan 2. Yang mana yang lebih sederhana? Ya, lebih sederhana itu kan persamaan 1, karena dia X tambah Y sama dengan 25. Maka kamu gantikan, berarti X tambah 9, 9 itu dari Y-nya tadi ini. Berarti X tambah 9 sama dengan 25, berarti X sama dengan 25 dikurang 9, berarti X-nya 16. Maka kalau X-nya 16, Y-nya 9 itu pasangannya. Oke, nah sekarang kita uji coba lagi. Kalau Y-nya 0 berapa X-nya? Nah, kalau Y-nya 0 kita masukkan ke persamaan pertama. Kalau X-nya 0 berapa Y-nya? Berarti X tambah Y sama dengan 25. Nah, Y-nya kan 0, berarti X sama dengan 25. Berarti kalau X-nya 25, Y-nya 0. Ini titik yang kedua. Lalu titik yang ketiga kita coba dia X sama dengan 0. Tapi ini dia kita masukkan ke persamaan kedua. Biar semuanya balance, oke? Biar jangan ke persamaan satu aja. Lalu kita masukkan, berarti 15 kali 0 itu 0, ditambah 20 Y sama dengan 420. Berarti Y-nya itu nanti kamu bagikan 420 dibagi 20, hasilnya 21. Berarti kalau X-nya 0, pasangannya si 21. Nah sekarang kita cari dia, manakah untungnya yang paling besar. Oke, nah sekarang kita cari. Nah kita pasangkan dia semuanya berurutannya. Kalau X-nya 25, tadi X-nya kalau 25, Y-nya 0. Nih 25 sini 0. Lalu kalau X-nya 0, pasangannya siapa? 21. Lalu siapa lagi? 16 dan 9 ini. Berarti kita masukkan ke persamaan ini. Berarti 500 dikali 25 ditambah 600 dikali 0. Ini yang ini ya. Oke, ini rumusnya. Lalu kita gantikan X-nya ini 25, Y-nya ini 0, sesuai dengan angka yang di sini. Berarti kalau kamu kalikan, kamu jumlahkan hasilnya itu 12.500.000. Lalu masukkan ke sini kalau X-nya 0, berarti 500 kali 0, 0, ditambah 600 dikali 21 itu 12.600.000. Lalu ini juga dimasukkan 16 dikali 500 ditambah 600 dikali 9, hasilnya 13.400.000. Nah, sekarang kamu tinggal lihat aja, yang mana yang paling besar untungnya. Yang sudah pasti ini. Ya kan, di 12.500.000, 12.600.000 dan 13.400.000, paling besar yang ini. Maka Pak Syarif akan seharusnya supaya untungnya lebih banyak, dia harusnya membeli 16 sepeda tadi 16 sepeda gunung dan 9 sepeda balap. Seperti itu. Jadi kamu harus tahu siapa yang kamu misalkan, lalu apa yang ditanya. Kalau untung langsung buat seperti ini. Seperti itu, oke? Nah, sekarang kita lihat untuk soalmu yang kedua. Dia katanya lahan parkir ya kemarin ya, luas lahan parkir 360 ini kamu sudah catat kemarin. Jadi sekarang kita jelaskan. Di situ ada dua yang kamu misalkan, yaitu siapa yang dimisalkan, yaitu mobil dan bus. Oke, di sini kita buat mobilnya X, busnya Y. Nah sekarang katanya di sini mobil X dan Y. Nah pembatasan di lahan parkir itu berapa berapa kendaraan? Hanya 30. Boleh lebih kecil dari boleh dia lebih kecil, boleh. Karena dia di situ kata-katanya tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Berarti dia tidak boleh lebih besar dari 30. Oke, berarti nanti sini jadi X tambah Y lebih kecil sama dengan 30. Lalu yang kedua, luasnya si mobil itu 6, lalu luasnya si bus 18. Nah, luas lahan parkirnya berapa? 360. Maka dibuat 6X tambah 18Y lebih kecil sama dengan 360. Oke, ini tetap dibuat nanti X dan Y-nya. Nah, X-nya boleh lebih besar dari 0, boleh, tapi tidak boleh lebih kecil dari 0 karena dia barang, tidak boleh minus. Begitu juga dengan Y. Lalu fungsi tujuannya, apa yang menjadi fungsi tujuannya? Yaitu pendapatan maksimum, yaitu untungnya. Nah, untung yang diperoleh dia itu berapa maksimalnya dan berapa lah bisa dapat maksimal kalau sekian dimasukkan mobil, sekian dimasukkan bus. Oke. Nah, sekarang kita sama seperti yang tadi, kita data dulu persamaan pertamanya X tambah Y sama dengan 30, 6X tambah 18Y sama dengan 360. Ini fungsi untungnya ya. Lalu kita eliminasi. Nah, eliminasi kita X-nya kayak tadi X-nya, lalu ini sudah dapat hasilnya, maka Y-nya sama dengan 15. Nah, Y15 itu kamu substitusikan ke persamaan satu lagi. Lalu X tambah 15. Oke. Nah, ini kalau X-nya 15 berarti Y-nya 15, seperti itu ya. Lalu kamu cari lagi kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0 berapa Y-nya kamu masukkan, maka ini pasangannya. Lalu nanti persamaan keduanya kamu buat Y-nya sama dengan 0, maka ini persamaannya. Oke. Nah, sekarang tinggal kamu masukkan aja. Tadi kalau 15 X-nya berapa Y-nya? 15. Kalau X-nya 0 berapa Y-nya? 30 yang ini ya. Kalau X-nya 60 berapa Y-nya? 0. Nah, maka tinggal kamu masukkan aja ke persamaan untungnya 200X tambah 4500Y. Oke. 15 dikali 2000 ditambah 4500 kali 15, hasilnya ini. Lalu 0 dikali 2000 ditambah 4500 kali 30, hasilnya ini.
Lalu 60 dikali 2000 ditambah 4005 kali 0, hasilnya ini. Maka yang mana paling besar? Yaitu 126.000. Seperti itu. Oke. Sekian dari Miss. Selamat mengerti. Selamat itu ya. Semoga kamu bisa mengerti. Oh, tadi kemarin kan pilihannya ada beberapa, yaitu ini. Nah, yang masuk ke punya kita tadi itu yang mana? Yang itu 97.500, maka itulah untungnya ya. Jadi pokoknya kamu harus mengerti siapa yang kamu misalkan, siapa yang kamu cari. Kalau dia untung seperti ini. Kayaknya semuanya untung karena dia optimum, masih itu maksimum. Oke. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.